Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara jemaah Jamiatul Khair, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga warganet dimanapun Anda berada saat ini. Baik, kita kembali lagi dengan kajian Al-Quran secara tafsiriyah. Adapun surah yang kita bahas masih di surah Yasin pada ayat 20 sampai dengan 27. Saya berharap teman-teman sekalian bisa memberi tafsir terhadap ayat yang kita bahas ini sesuai pengalaman dan bacaan-bacaan kita. Sebelum kita mulai, baik kita membaca ayatnya secara bersama-sama. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدق الله العظيم. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laulan an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Bapak-bapak, rekan-rekan sekalian, kita sampai pada kajian surah Yasin ayat 20 hingga ayat 27. Nah, berkaitan dengan peristiwa ini, jadi ada dua penafsiran yang berbeda ini. Kalau Muhammad As-Sa'ad dianggap itu suatu perumpamaan ini, karena adanya wadriban. Jadi penggambar ini adalah suatu perumpamaan tentang
suatu kaum di mana mayoritas itu menolak, tapi ada orang yang beriman, seperti contohnya ini. Tapi kalau jalan lain dan beberapa tafsir menganggap ini peristiwa nyata. Jadi ini namanya Habib Najjar, ini seorang tukang kayu yang mengetahui bahwa ini benar. Ya. Menurut kisah, sebagian kisah, dia itu punya penyakit kusta yang tidak sembuh-sembuh. Dia tukang kayu, tukang bikin patung. Berdoa tidak pernah sembuh-sembuh. Datang ini utusan. Ada yang kesahkan bahwa utusan Nabi Isa itu, ada yang mengatakan begitu. Dia bisa kebantu saya berdoa sembuh. Dia yakin sekali bahwa saya berdoa kepada patung tidak sembuh. Ini benar ini. Habis itu dia minta apa yang saya bisa bantu, imbalan. Tidak meminta. Ini. Jadi dulu itu memang begitu. Pendakwah itu ikhlas. Sekarang tidak, karena memang situasi berubah. Jadi zaman sudah berubah. Sekarang ini dakwah itu menjadi komunitas, menjadi komoditi ya bagi sebagian. Iya, karena memang dia kerjanya itu. Ya, jadi ini bisa dikaji lebih lanjut. Jadi ketika dia tanyakan apa imbalannya, mereka menolak. Itu dia yakin sekali bahwa ini agama yang benar. Dia berseru. Tapi itu dibunuh ya, dibunuh dia. Dibunuh, tapi dia syahid. Diinjak, iya, diinjak. Itu enggak ini. Tapi dia syahid, dan itulah digambarkan. Jadi itu dua. Itu zamannya apa itu? Di zamannya Isa itu, kalau jalan lain ya, tapi kan banyak penafsiran. Tapi ini kan mutasabih, mutasabihan tidak prinsip ya, jadi pemahaman bisa berbeda. Tapi kalau muhkamat kan pasti yakin, sepakat semua ulama. Jadi ada perbedaan penafsiran. Kalau Muhammad Asad menganggapnya itu satu penggambaran. Tapi kalau di jalan lain dan beberapa tafsir lain, memang peristiwa nyata yang terjadi itu menurut jalan itu zamannya Isa. Ya, ada yang menganggapnya rasul, tapi ada yang menganggapnya utusan. Utusannya Isa. Allah alam. Ya, ini barangkali bisa kita lebih kaji lebih dalam lagi. Yang jelas namanya itu ya Habib An-Najjar, Habib An-Najjar namanya. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira yang pertama ini ya, mari sama-sama kita senantiasa memuji Allah SWT, mengucapkan alhamdulillah alamin. Dan Allah masih sibukkan kita dalam agama. Ini satu karunia yang besar. Karena betapa banyak manusia ini. Saya pernah dengar itu sensus penduduk dunia sekarang kurang lebih 7 miliar. Yang mengucapkan kalimat syahadah baru kurang lebih 2 miliar. Iya, yang mengucapkan pun juga ini ya masih sedikit lagi yang mengamalkan. Jadi saya kira ini satu kerja yang besar ini umat Nabi ini. Jadi saya kira kalau isi Quran ini kan sudah di Al-Baqarah ayat 2 kan kita mesti harus yakini kan syaratnya orang beriman harus meyakini yang tidak ada keraguan di dalamnya. Adapun penafsir berbeda pendapat, tapi sudah Allah sudah sebutkan tidak ada keraguan. Dan syaratnya orang beriman tidak boleh ragu. Karena kalau dia ragu berarti dia berada di posisi samina wa saina, bukan samina wa ta'na. Nah mestinya orang beriman itu begitu. Makanya pertama Nabi itu bangun adalah iman. Lama dibangun perkara iman, sehingga datang keterangan, datang perintah, datang wahyu, semua samina wa ta'na. Hanya orang munafik saja yang kalau sejalan dengan sesuai daripada keinginannya, nafsunya, ya diambil. Kalau tidak, ya dengar tapi tidak taat. Ada yang mengatakan pikir-pikir, sebenarnya tidak taat, bukan pikir-pikir. Karena kan dikurangkan dua saja, sami'na wa ta'na dan sami'na wa saina. Dan sudah jelas siapa yang sami'na wa ta'na dan siapa yang sami'na wa saina.
Saya kira tinggal ini berita di Quran ini, saya kira adalah untuk umat Rasulullah. Untuk bagaimana kita, ini kan apa namanya ini kan contoh-contoh dakwah yang dijalankan oleh para anbiya. Yang walaupun hari ini kan apa namanya zaman berubah, tetapi untuk sukses tidak ada cara lain kecuali dengan membangun iman kita dengan benar. Tadi antara lain di sini kan disebutkan, ikuti itu orang-orang itu yang tidak minta imbalan padamu. Kalau untuk umatnya Nabi Isa ada pada Injil, untuk umatnya Nabi Musa ada pada Taurat dan yang lainnya. Dan ini untuk kita, ini untuk umat Rasulullah ini. Walaupun ceritanya umat terdahulu, tapi ini kebutuhan kita sebenarnya. Karena Rasulullah ini umatnya ini, kalau dulu kan setiap satu kaum cuma satu keadaan yang buruk, itu satu nabi. Tapi untuk Rasulullah ini semua keadaan terdahulu ada pada ini umat. Dan contoh-contoh dakwah ada semua digambarkan dalam Al-Quran ini. Kalau yang amalan yang kita lakukan tidak detail, tapi kalau dakwah detail sekali. Ini contohnya sangat detail ini, Pak. Sesungguhnya aku adalah orang-orang yang bernasihat, memberikan nasihat untukmu. Jadi sama-sama menjelaskan bagaimana suka dukanya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di surah Yasin ini mungkin subjeknya bukan Nabi Musa, tapi konteks apa yang diucapkan seolah-olah ingin memberikan saran kepada seorang nabi, ingin memberikan jalan keselamatan, jalan selamat. Dalam hal ini kalau di surah Yasin yaitu dengan cara mengikuti Rasulnya. Jadi selamat dengan cara mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul pada saat itu. Kalau di surah Al-Qasas memberikan selamat kepada Nabi Musa dengan memberikan saran bahwa engkau harus keluar dari negeri ini karena pembesar-pembesar negeri ini ingin membunuh engkau. Jadi saya melihat dari dua sisi yang sama dari ayat ini, masing-masing kalau saya simpulkan memberikan kesan dakwah bahwa berdakwah itu butuh perjuangan, banyak rintangannya, tetapi sebagai pendakwah yang betul-betul ingin mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, itu tidak menjadikan dakwanya surut, tidak menjadikan dakwanya lemah, bahkan itu menjadi penyemangat baginya. Saya kira cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, surah yang kita bahas ayat surah Yasin ayat 20 sampai 28. Dari yang kami pernah baca dari beberapa tafsir bahwa memang ini kisahnya kisah yang benar, tetapi ulama berbeda pendapat tentang siapa itu laki-lakinya. Ya, kalau di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dia tidak sebutkan orangnya. Disebutkan rajulun. Rajulun di sini disebutkan, Allah sebutkan nakirah. Nakirah itu sesuatu yang tidak diketahui. Iya. Jadi terkadang kalau kita berdakwah, kalau kita tidak harus diketahui nama tak, misalnya memang tidak tidak harus untuk diketahui, maka tidak perlu untuk diketahui. Tapi kalau misalnya ada maslahat diketahui, maka perlu untuk kita sampaikan. Nah, ini sebenarnya kisahnya seperti disebutkan yang saya baca ini di beberapa tafsir, kisahnya Nabi Isa. Pada waktu itu Nabi Isa karena pada waktu itu Bani Israel itu
membangkang sekali sehingga dia mengutus 3 utusan. Disebutkan di surah ayat ke-14, is arsalna ilaihi, pertama 2, tapi karena didustakan lagi ditambah lagi 3. Tapi karena 3 orang ini didustakan, maka ada 1 orang yang dulu pernah mendapatkan hidayah ketika Nabi Isa berdakwah di ujung kota. Ya, di ujung kota. Ini juga satu pelajaran bahwa terkadang hidayah itu bukan di tengah kota. Ada orang yang dapat hidayah di tengah kota. Karena biasa orang di tengah kota itu, ya kita tahu bagaimana. Ujung kota yang dapat. Dia mendengarkan ini bahwa ada 3 utusan yang mau dihancurkan sama penduduknya ini. Sehingga dia bersegera datang untuk memberitahukan kaumnya. Nah, ini subhanallah, ini teknik berdakwah dia. Kita coba lihat di sini. Ini lembut sekali dia berdakwah. Dia mengatakan sini ayat ke-22, wa maliyala a'budul ladzi fatarani. Dia pakai saya. Kan seharusnya dia pakai kau ini bodoh ini. Tapi dia pakai saya. Bagaimana mungkin saya tidak menyembah Allah? Kemudian dia sebutkan hujahnya, kenapa kita harus menyembah Allah? Fatarani, karena Allah itu menciptakan kita. Jadi seperti dalam surah Al-Baqarah, ya ayuhan nas, kenapa kita menyembah Allah? Karena Allah yang menciptakan kita. Jadi dia sebutkan hujahnya, fatarani, karena dia menyembah kita diciptakan oleh Allah. Kemudian setelah itu, coba kalimatnya setelah itu, wa ilaihi turja'un. Seharusnya kan wa ilaihi arji, dan kepadanya lah saya kembali. Tapi di sini kepadanya kita lah kembali. Iya. Jadi di sini mengandung pengertian bahwa hendaknya segala sesuatu yang kita lakukan itu kita mulai dengan Allah, dan hasil yang kita terima nanti kita kembalikan kepada Allah. Ya, di sini disebutkan bahwa kita diciptakan oleh Allah pertama kali, kemudian nanti kita dikembalikan kepada Allah. Dikasih tahu bahwa kalau kau tidak bersyukur kepada Allah dengan beribadah kepadanya, nanti kau dikembalikan kepada Allah. Hati-hati, gitu. Hati-hati nanti. Kemudian seterusnya seperti itu juga. Nah, di sini ada sedikit bahasa mengenai bahasa fatarani. Fatara itu kalau dalam bahasa, secara bahasa itu menjadikan pertama kali atau menciptakan pertama kali. Ini di dekat Idul Fitri, ada namanya Idul Fitri. Fitri di sini menjadikan pertama kali. Jadi Idul itu ada yang itu kembali. Menjadikan pertama kali artinya kita pertama kali waktu lahir dalam keadaan fitrah, suci. Jadi sebagian ulama mengatakan Idul Fitri itu kembali suci. Sebagian juga mengatakan Idul Fitri itu karena kembali ke pertama kali. Pertama kali waktu kita belum masuk ke Ramadan, kita tidak puasa. Idul Fitri itu kembali berbuka. Itu maksudnya. Iya.